Sekarang kita pindah di kitab Kimya Usa'adah. Kemarin kita sudah sampai kepada wasa'adat syayatin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pelan-pelan. Kalau kitab ini pelan-pelan, tidak bisa dihajar habis ya. Kitab ini harus pelan-pelan. Wasa'adat syayatin, wasa'adat syayatin, dan kebahagiaannya syaitan. Kebahagiaannya syaitan. Fil makrih, di dalam tipu dayanya. Fil makrih, yang dalam tipu dayanya. Wasyarri, dan kejahatannya atau perbuatan yang jelek. Wal hiyali, dan rekayasa atau was-was. Baik, kita bahas pelan-pelan ya mengenai tentang nafsu. Kemarin kita membahas tentang nafsu sibak ya, nafsu hewan ya, nafsu hewan, sa'adatul bahaim, hewan ternak, ataukah kemarin kita menjelaskan tentang hewan yang buas ya, hewan yang buas atau wasa'adatus sibak, wasa'adatus sibak. Sekarang adalah kebahagiaan daripada syaitan yang sudah masuk ke dalam diri kita. Untuk pelajaran ma'rifatun nafas, kemarin kita sudah belajar untuk mengetahui kimia usa'adah yang ada di dalam diri kita, bukan berada di zahiriyah kita, tetapi berada di dalam jiwa kita. Kita kemarin sudah bahas munculnya ruh, kita bahas munculnya basyariah kita, kita sudah bahas munculnya nafsu yang ada di dalam diri kita. Sekarang nafsu itu sendiri ada yang bahaim. Kemarin kesukaannya adalah wasa'adatul bahaim adalah wal aklu wasyurb ya, terus kemudian wan nikah. Kita juga memiliki, apakah kita bahaim ataukah kita manusia. Yang membedakan adalah kita bisa menentukan ya, atau menekan daripada nafsu kita, apakah sama enggak bahaim itu dengan kita ya. Kemarin sudah kita bahas. Sekarang ini adalah nafsu yang terpengaruh dengan syaitan. Di dalam kitab Mi'yar, di dalam kitab Mi'yar al-ilmi, atau yang biasa kitab ini dikaji, yakni kitab karangan daripada Al-Imam Al-Ghazali, sama dengan Kimya Usa'adah, adalah kitab Mi'yarul Ilmi. Yang dimaksud dengan syaitan itu adalah sifatnya yang ada dalam diri kita itu berupa bisikan. Terus kemudian juga hayalan ya, juga bisa berupa hayalan, atau bisa juga wahm, dugaan, atau bisa campur dengan akal yang sulit sekali melepaskan diri ya. Wahm yang sudah campur dengan akal, maka itu sangatlah sulit untuk dilepaskan dalam diri kita, atau bahasanya Rasulullah di ajramidam. Disinilah setan itu sudah mengalir ke darah dagingnya seseorang, dan ini sangatlah sulit untuk dikeluarkan dalam diri kita. Jadi setan itu yang ada dalam diri kita berupa bisikan ya, berupa hayalan, berupa wahm atau dugaan. Jikalau wahm itu sudah masuk ke dalam diri kita, maka sulit untuk melepaskan wahm tersebut ya. Terus kemudian di dalam kitab Ba'da'ul Khalqi dijelaskan bahwasannya iblis dengan junudihi, dengan pasukannya, yakni setan yang terdiri dari 27 departemen ya, sebagian ulama mengatakan seperti itu ya, wa junudihi, itu akan senantiasa membisikkan di dalam diri manusia. Dalam kitab ya, yakni Buda'ul Khalqi itu dijelaskan Rasulullah itu sangat sayang kepada umatnya. Yang pertama tentang bisikan ya, yang saya terangkan yang pertama adalah tentang bisikan. Pernah satu ketika Hadratul Rasul Nabi besar Muhammad SAW itu di tanggal 10 Ramadan ya, sekitar 10-an Ramadan, itu beliau
malam-malam didatangi oleh Sofia. Didatangi oleh Sofia. Sofia binti, yakni istrinya Huyai. Sofia binti Huyai, istrinya Rasulullah yang ke-11. Biasa Rasulullah itu memperbanyak i'tikaf ya, karena pada waktu itu nggak lockdown ya. Kalau lockdown seperti ini ya, lock Moskow ya nggak usah i'tikaf di masjid ya, nggak usah i'tikaf di masjid ya. Nanti berhubung ini Ramadan tak i'tikaf bareng-bareng, kena corona semuanya, bahaya nanti ya, bahaya. Rasulullah pada waktu itu sedang dalam keadaan i'tikaf, sedangkan jatahnya terhadap istrinya yang bernama Sofia. Didatangilah oleh Sofia itu. Rasulullah memahami ya, hak-hak seorang istri sangat memahami ya, sehingga langsung ya i'tikafnya beliau menyelesaikan dan membawa Sofia itu yakni pulang ke rumah. Di saat pulang ke rumah malam-malam, ada 2 orang Ansor yang melihat Rasulullah dengan perempuan. Maka disitulah Rasulullah itu memahami, memanggil laki-laki tersebut, wahai seorang laki-laki Ansor, wahai sahabatku, di sini, ini adalah istri saya, Sofia bin Luhay. Ya, tolong ya jangan berprasangka apapun juga. Ya, di sini karena Rasulullah memahami bahwasanya 2 laki-laki ini sudah pernah terkena bisikan daripada setan, sehingga masih ada membekas dalam dirinya itu bisikan. Ya, setan di Ramadan sudah dibelenggu, tapi bekas daripada bisikan itu ada dalam diri laki-laki, 2 orang laki-laki tersebut. Ya, oleh karenanya untuk mendeteksi diri kita itu sudah menjadi pasukannya setan itu adalah di Ramadan ini sebenarnya. Karena nafsu-nafsu yang timbul dari setan itu yang ada dalam diri kita Ramadan ini, apa sih yang masih ada gitu? Apa sih yang masih ada? Apakah kita masih hasud ya? Oh, ternyata selama ini nafsu kita dibisiki tentang hasud sama setan, sehingga nafsu itu melakukan hasud di saat Ramadan. Itu bukan perbuatan setan ya. Ya, jadi setan jangan disalah-salahkan dalam Ramadan ya. Kamu jangan hasud, itu perbuatan setan. Setan tidak pernah hasud ya, yang hasud itu manusia ya. Terus kemudian di saat Ramadan ini kita marah-marah. Oh iya, nafsu kita memang sudah dilatih betul sama setan untuk marah ya. Nah, ini Rasulullah itu mampu untuk mengetahui nafsu itu sudah dididik setan selama 11 bulan, itu paham ya. Oleh karenanya pada waktu itulah langsung nafsu itu berubah ya. Oleh karenanya melalui puasa Ramadan ini sebaiknya kita introspeksi penyakit jiwa kita ada apa. Sebenarnya enak sekali, pendidikan terbaik untuk ma'rifatun nafs, untuk mengetahui jati diri adalah Ramadan ya. Kita teliti ya kesalahan kita satu persatu. Berarti selama 11 bulan itu kita sudah dibisikin setan yang kita itu nggak tahu ya, dan kita itu nggak tahu ya. Itu Syekh Sya'rawi juga seperti itu, mengatakan dalam tafsirnya ya, yakni Sya'rawi, tafsir Asy-Sya'rawi, membisikkan pertama kali ya, tugasnya setan itu adalah membisikkan pertama kali, menghiasi bisikan tersebut dengan keindahan-keindahan ya, sehingga melalaikan satu kaum tersebut ya, dan setan tidaklah mau menggoda orang-orang yang ada di bar. Setan tidaklah mau menggoda orang-orang di tempat prostitusi. Setan tidak maulah menggoda daripada orang-orang yang berada di tempat maksiat. Justru setan di dalam tafsir Asy-Sya'rawi itu suka sekali dirinya itu menggoda orang-orang yang ada di masjid. Karena apa? Karena orang-orang yang minum-minuman keras itu sudah dididik sama setan, sudah dihiasi oleh setan, sudah dibisikin oleh setan, sehingga tinggal nafsunya saja yang melakukan action ya, action terhadap perbuatan kemaksiatan itu sendiri ya. Tugasnya setan hanya menghias-hiasi aja ya, menghias-hiasi aja. Oleh karenanya kebanyakan daripada setan itu justru menggoda orang-orang yang ada di masjid ya. Karena yang di tempat-tempat maksiat itu ya sudah cukup nafsunya saja. Begitu juga dengan orang yang puasa Ramadan. Di bulan Ramadan setan sudah istirahat sebentar, coffee time selama 1 bulan ya. Tinggal nafsunya saja. Oleh karenanya, karena kita perangnya itu melawan musuh intern, yakni nafsu yang ada di dalam diri kita, maka daripada itu sesungguhnya ya Ramadan ini sangatlah lebih mudah dibandingkan dengan bulan-bulan biasa. Kalau bulan-bulan biasa itu kita
sudah memerangi hawa, memerangi nafsu, memerangi syahwat, terus kemudian memerangi lagi yakni syaitan, musuh yang eksternal ya, yang sangat jago sekali. Akan tetapi di bulan suci Ramadan ini cukup kita memerangi daripada nafsu itu sendiri. Nah disinilah tarbiyah yang paling bagus, pendidikan yang paling bagus adalah Ramadan. Di saat Ramadan inilah kita catat nafsu kita apa saja yang kurang bagus ya. Tentunya inilah penyakit kita yang dibisikkan oleh setan, yang dihayalkan sama setan, yang dihias-hiasi oleh setan. Itu kita klasifikasi ya, klasifikasi satu persatu ya. Terus kemudian kita perbaiki. Selama ini kita apa sih penyakit hati kita itu bisa kita teliti di saat Ramadan itu sendiri ya, di saat Ramadan itu sendiri. Oleh karenanya sifat daripada syaitan itu adalah karena suka menghias-hiasi ya, zayyan, suka menghias-hiasi, terus kemudian al-makri, yakni suka mengadakan satu tipu daya. Sehingga Rasulullah SAW di saat selesai Ramadan takbiran pernah ketemu sama syaitan. Loh Tan, setan, kamu bawa apa itu Tan? Ya, saya ini bawa tepung ya. Yang kamu satunya membawa madu ya. Untuk apa? Untuk umatmu ya Rasulullah. Setan itu jujur sama Rasulullah, itu jujur ya. Setan itu jujur sama Rasulullah pun jujur ya. Nah terus kemudian madu itu untuk apa? Madu ini adalah untuk orang yang suka ngomongin orang lain ya Rasulullah. Maka orang yang riba, ngomongin orang lain atau menghasut atau dalam keadaan mencaci orang lain, itu lidahnya atau bibirnya akan aku oleskan madu ini di mulutnya orang yang dalam keadaan maksiat itu sendiri, dalam keadaan riba, dalam keadaan hasut ya, dalam keadaan namimah, itu saya olesi dengan madu sehingga dia merasa manis, sehingga enak sekali ngerasanya itu terus menerus ya, dilakukan terus menerus. Itu dikarenakan aku ngasih mereka semuanya madu. Kayak ini adalah hal yang enak sekali, padahal ini akan menjerumuskan kepada umat engkau ya Rasulullah. Sudah dikasih bocoran sebenarnya sama Rasulullah ya, tapi karena nafsu, yang paling sulit itu adalah perang lawan nafsu juga ya, karena musuh dalam diri ya. Kalau sudah dihiasi, tugasnya setan cuma hiasi gitu aja. Lalu tepung itu ya, tepung ini akan aku gunakan kepada orang-orang ya, umatmu yang mengetahui sesuatu, tetapi dia akan saya tebarkan tepung di matanya supaya dia tidak akan bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk, sehingga nanti selama 11 bulan ini umatmu akan aku didik kepada jalan yang bagus ya. Aku tutupi mata mereka dengan tepung ya. Ini pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah godaan daripada setan itu sendiri ya, adalah menghiasi daripada nafsu. Ketika seseorang mampu untuk memahami nafsunya dengan baik di Ramadan ini, nafsunya marah, maka nafsu itu akan menjadi tunggangan. Apakah nafsu itu mampu untuk kita tunggangi ataukah mampu untuk ditunggangi setan ya? Maka inilah yang akan bisa kita koreksi di saat kita ini dalam keadaan memerangi nafsu itu sendiri. Apakah nafsu itu bisa menjadi tunggangan kita ataukah tunggangannya setan? Ya, nafsu itu adalah dorongan keinginan kita. Apakah dorongan itu bisa baik ya, ataukah dorongan itu justru sebaliknya? Kalau tidak baik, maka itu akan menjadi dorongan dari setan ya, dorongan dari setan akan menjadi tunggangan daripada setan. Jika kita turuti terus menerus, kita lakukan nafsu kita turuti nafsu yang nggak bagus itu dari setan, maka yang terjadi adalah kita seperti meminum air garam. Diminum terus, semakin diminum semakin haus, semakin diminum semakin haus, tidak merasakan satu kebaikan ya. Orang yang maksiat juga seperti itu, orang yang zina ya, orang yang zina enak, diteruskan lagi enak, diteruskan lagi, sesungguhnya dia merasakan tidak enak ya. Sesungguhnya orang yang zina itu sendiri merasakan ketidakenakan ya, merasakan satu kekecewaan yang sangat luar biasa ya. Orang-orang yang minum minuman keras, sesungguhnya mereka semuanya merasakan bukan flying ya, bukan merasakan terbang ya, tetapi merasakan hal yang sesungguhnya adalah sangat mengecewakan bagi dirinya sendiri. Oleh karenanya mereka semuanya seperti meminum daripada air laut itu sendiri ya, meminum daripada air laut itu sendiri. Akan tetapi jika kita mampu untuk memerangi hawa nafsu yang jelek ya, nafsu amarah menjadi nafsu yang sabar,
maka nafsu itu akan bisa muncul dan bisa kita lihat. Nafsu marah semisal jadi macan ya. Oleh karenanya ulama-ulama dahulu ya langsung nafsunya itu disuruh jaga pondoknya. Ada macan ya. Karena nafsunya keluar dari dirinya ya, berupa nafsu amarah, berupa macan dan sebagainya ya. Dan itu ditundukkan sama wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menjadikan nafsu itu menjadi tunggangan. Bukan dirinya ditunggangi oleh nafsu ya, bukan dirinya ditunggangi oleh nafsu ya. Jadi wah bahasanya ngomong khodami yai iku ono macane pondoke ya, khodami yai iku ono ulone ya. Itu adalah karena penekanan daripada nafsu muncullah beberapa khotam-khotam itu sendiri ya, beberapa khotam-khotam itu sendiri muncul ya dari khotam-khotam itu karena pengendalian daripada nafsu seseorang. Orang-orang yang tirakat biasanya seperti itu ya. Kalau tirakat hizib otak misalnya, hizib otak tidak boleh tidur ya, tidak boleh tidur ya, dulu kakaknya Mbak Jalil itu yang ngajari hizib otak itu memang harus tidak boleh tidur tirakatnya lah, untuk menghindari nafsu tidur ya. Namanya nafsu tidur itu kan juga sifat daripada bahaim, hewan ternak, atau sifat daripada hewan-hewan, kucing dan lain sebagainya. Itu ketemu apa tidur. Tetapi kalau kita sudah bisa memaknai daripada tidur itu sendiri ya, tidur itu sesungguhnya bagaimana ya, kita harus tahu ilmunya tidur ya. Kita manusia juga punya hak untuk tidur, tapi kita harus tahu ya nafsu ataukah tidak tidur kita itu sendiri. Maka kita latih riyadhah ya, kita latih riyadhah tidak tidur, sehingga nafsu itu akan tidak tahan dalam tubuh kita ya. Disitulah ya akan keluar dalam diri kita nafsu ya, nafsu yang suka tiduran itu berupa apa akan keluar dengan sendiri ya, akan keluar dengan sendirinya ya. Dari sinilah manusia itu memang terdiri, memang satu kayak satu jasmani saja, akan tetapi dalam diri manusia sesungguhnya banyak sekali, dan kita harus mengenali dalam diri kita apakah itu ruh, apa itu sukma, apa itu syahwat, apa itu nafsu, apa itu al-hawa dan lain sebagainya. Unsur-unsur dalam tubuh manusia itu banyak sekali ya, unsur-unsur tubuh manusia itu banyak sekali. Kalau kita sudah mengetahui diri kita sendiri, maka kita akan mengetahui ya, akan cepat mengetahui Tuhan kita ya, akan cepat mengetahui Tuhan kita. Kita nggak pernah ngurus ya masalah rohani kita nggak pernah ngurus masalah batin kita nggak pernah ngurus masalah nafsu. Ini nafsu atau syahwat ataukah hawa ataukah syaitan, ini nggak pernah kita teliti seperti ini. Nah, satu-satunya jalan meneliti ini adalah di bulan suci Ramadan ya. Di bulan suci Ramadan ini sudah ternyata hal-hal yang dibisikkan atau dikhayal atau yang dihiyal atau yang dihias-hiasi, direkayasa oleh syaitan itu apa saja, catat satu persatu, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita mampu untuk ya menseleksi diri kita apakah dalam keadaan baik, nuruti nafsu ataukah mengendalikan nafsu itu sendiri ya, mengendalikan nafsu itu sendiri ya. Juga khiyal itu bisa berupa rekayasa, berupa waswas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Orang-orang yang belajar ibadah tapi nggak belajar agama dengan bagus, itu biasanya akan diliputi oleh setan, yakni rasa was-was ya. Allah ya, kadang Allah, kadang nawaitu terus menerus seperti itu, karena dia nggak paham tentang ilmunya. Dia ahli ibadah tapi nggak paham ilmunya ya, dia ahli ibadah tapi nggak paham ilmunya, dan ini berbahaya sekali ya. Orang yang ahli ibadah nggak paham ilmunya, sehingga dia akan dihiasi oleh setan, itu diganggu dengan was-was itu sendiri. Syahdi juga diganggu dengan sifat-sifat yang jahat. Ini adalah rekayasa daripada setan ya. Karenanya kita dianjurkan sebelum kita melaksanakan ibadah yang terkena was-was, kita dianjurkan untuk yakni mengucapkan surat An-Nas terlebih dahulu sebelum sholat. Mau wudu baca qul a'udzu birabbin nas ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya dalam pertemuan hari ini. Masih kita membahas mengenai tentang syaitan.